Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah, laka ya Rasulullah, wa li jami'i man ittaba'a dinaka ya Habiballah, haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah. Wa nakhusu khususan minhum ila hadrati Syekh Maulana Jalaluddin Rumi qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ilallahi ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, li salamatina fid din wad dunya wal akhirah, liqadai duyunina, liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, litaysiri arzaqina halalan tayyiban mubarakan katsiran was'ah, lisihhati ajsadina wa qulubina, lisyamradina zahiran wa batina, lidaf'il balaya wal mihan wal fitan wal amrad, lasqama limanafi'ina limasalihina li ahli baitina wa auladina wa dhurriyyatina wa jiwarina wa asdiqaina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat, wa li'izzil islam wal muslimin bijudika ya Allah, bi syafa'ati nabiyyika ya Allah, bi barakati awliyaika ya Allah, wa bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa fadha alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tada'da'ah, dan menjadi lemah asyarifu, siapa sang Habib itu, min darabati dzalikal zalim, lantaran pukulan-pukulan si zalim tukang kebun itu. Faqala, maka mengatakan itu Syarif, lil faqih, bagi orang ahli fikih itu, laqad najauna, demi sungguh telah selamat kami, minal ma'i, dari adanya air. Kemuliaan yang ada pada diri orang yang lemah itu bisa terkikis oleh adanya rongrongan dari luar. Karena itu tidak boleh tidak adanya kemuliaan di dalam diri kita mesti dilindungi dengan kekuatan agar tidak mudah terkikis. Pertama, melindungi kemuliaan dengan kekuatan itu adalah dengan cara bergabung dengan sistem yang baik untuk mengembangkan kemuliaan itu. Contoh, misalnya bergabung dengan ahli zikir, bergabung dengan orang-orang yang merenungi keagungan Allah, bergabung dengan orang-orang yang kesungguhannya sangat kuat untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Itu bergabung. Kalau tidak, ya, maka benih-benih kemuliaan dalam diri seseorang itu bisa terkikis oleh kekuatan-kekuatan atau pengaruh-pengaruh dari luar.
bisa terkikis. Karena itu jangan biarkan diri kita itu terpencil sendirian di dalam mengasuh kemuliaan di dalam diri kita. Jangan dibiarkan terpencil, sebab kalau terpencil nanti bisa semakin lama semakin lemah. Kecuali kalau terpencil itu Allah memberikan kekuatan sehingga bisa dikembangkan, nah itu enggak masalah. Misal kita berada di tempat-tempat yang sama sekali tidak mendukung untuk aktivitas keagamaan, untuk aktivitas suluk atau menempuh perjalanan rohani kepada Allah Ta'ala. Berada di tempat-tempat tidak mendukung. Nah, kalau di situ kita tidak terpengaruh, di situ kita kuat-kuatan untuk memberikan pengaruh, nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau di tempat seperti itu kita terongrong, semakin lama menjadi semakin lemah. Itu yang jadi masalah. Kalau kita belum bisa mengembangkan adanya cahaya kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis kita harus kulaan terlebih dahulu di sebuah sistem yang sangat mendukung atau kepada orang yang luberan barokahnya bisa kita rasakan. Kulaan dulu. Nanti ketika sudah pepak, sudah sempurna, saatnya jualan. Gitu. Saatnya jualan. Jualan maksudnya itu apa? Maksudnya kita membiarkan diri kita diambil manfaat oleh orang-orang di sekitar kita. Itu namanya jualan. Jualan kepada siapa? Tentu saja secara hakikat jualan kepada Allah. Terus jualannya apa? Ya jualannya Allah juga sebenarnya. Jadi seorang Habib yang dimuliakan menjadi lemah karena pukulan-pukulan si zalim itu. Jadi lemah. Terus beliau melanjutkan perkataannya sang Habib itu. Fa'athbit anta, maka tetaplah engkau engkau. Faqad baqaita fardan, maka sungguh telah tersisa engkau fardan sendirian fi qillatin, di dalam jumlah yang kecil. Dia, engkau saudaraku ahli fikih tinggal satu-satunya yang belum dirongrong oleh si zalim penjaga kebun ini. Maka berkukuhlah engkau. Jangan seperti saya, jangan seperti si sufi yang sudah dimakan oleh pukulan-pukulan si zalim tukang kebun itu. Kamu harus bersiap sedia. Jadi ya, begini. Ketika ada di dalam batin kita itu cahaya ilahi, maka tugas kita adalah mempertahankan mati-matian. Jangan sampai adanya pergaulan meredupkan adanya cahaya ilahi tadi. Jangan. Karena kita bisa merasakan apakah di dalam kita itu ada cahaya ilahi atau tidak. Ketika muncul kesadaran rohani yang kuat dan kita menikmati ibadah-ibadah, itu berarti cahaya ilahi. Maka hendaklah dipertahankan, jangan sampai dirongrong oleh kekuatan-kekuatan eksternal hingga pada akhirnya menjadi lemah. Jangan kayak gitu. Jadi eman-eman ya. Sudah kadung kita tanam benih-benih kemuliaan, mau tumbuh, kok malah dihempas oleh puting beliung kenyataan kehidupan. Jangan. Wasir, dan jadilah engkau katibli, sebagaimana gendang. Wa talaqid darabat. Nah, dan temuilah engkau darabat terhadap pukulan-pukulan ala batni, ke atas perutmu. Jadi jadilah seperti kendang yang dipukul itu melahirkan bunyi yang enak, yang bagus gitu ya. Nah, ini berarti apa? Ini merupakan saran dari seorang Habib kepada ahli fikih itu, agar si ahli fikih itu posisinya sebagaimana kendang yang ketika dipukul
melahirkan bunyi musikal yang sangat enak. Itu kalau sampai seperti itu berarti hebat itu. Seperti posisi Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal itu menjadi budak itu. Budaknya Umay bin Khalaf itu. Disiksa, makin cemerlang tauhidnya. Ahad itu. Disiksa, makin cemerlang. Jadi ada orang-orang yang ketika diterpa penderitaan, rohaninya makin kuat. Itu ada itu. Ada orang-orang juga yang ketika diterpa kesulitan berbagai persoalan, redup kemudian. Kalau bisa menjadi seperti Sayyidina Bilal, maka adanya penderitaan hidup itu justru merupakan makanan bagi kekuatan rohaninya. Tapi jarang-jarang orang seperti itu ya. Rata-rata digebuk oleh persoalan kehidupan, kocar-kacir kemudian. Rata-rata kayak gitu. Karena itu kita berdoa sebagaimana doanya orang kebanyakan. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah gitu. Hanya orang-orang tertentu, pahlawan-pahlawan rohani yang ketika digebuk oleh persoalan, oleh kepedihan hidup makin cemerlang. Itu kelasnya para sahabat Nabi itu. Kelasnya para sahabat Nabi. Fa illam akun syarifan, maka jika tidak ada aku syarifan, ialah seorang syarif, seorang habib. Wala ikon, dan pantas aku bika kepadamu, wa najiyan, dan kawan aku laka bagimu, falastu aqallu minka fi nadri hadzal zalim. Falastu, maka tidak ada aku aqallu, ialah lebih sepele minka dirimu, fi nadri hadzal zalim, di pandangan tukang kebun yang zalim ini. Jadi ginilah ya, di dalam kehidupan itu seseorang itu bisa direndahkan oleh orang-orang lain karena bergaul dengan orang yang pantas direndahkan. Kan misalnya ya, ada orang alim baru datang di suatu desa. Orang-orang di desa itu kan nggak tahu ini alim apa enggak, ini kan nggak tahu. Karena itu diperlakukan sebagaimana orang biasa, kan itu. Diperlakukan sebagaimana orang biasa. Nah, apalagi temannya si alim ini adalah orang-orang yang biasa atau bahkan secara martabat kelas menengah ke bawah. Nah, gara-gara persahabatannya ini, maka si alim ini tidak ada harganya sama sekali. Padahal di hadapan masyarakatnya di tempat yang jauh sana dihormati sekali. Nah, bagaimana ketika berhadapan dengan hal seperti itu? Maka tugasnya si alim ini adalah membuktikan kepada umat di saat itu bahwa dia memang layak untuk diikuti karena perilaku-perilakunya yang indah, perilaku-perilaku yang terpuji, gitu loh. Perilaku yang terpuji. Jikalau perilaku terpuji itu muncul dari kekuatan rohani, maka dimanapun orang itu ada, pasti dikenal ini orangnya Tuhan. Coba ya, Kanjeng Rasul tumbuh di sebuah kultur yang jahiliyah. Sebuah kultur yang jahiliyah yang sangat menafikan adanya kemuliaan-kemuliaan itu. Tapi karena Kanjeng Rasul dari kecil itu tidak menanamkan apapun di tengah masyarakatnya kecuali akhlak yang terpuji, maka tetap dipandang keterpujiannya itu. Walaupun sangat sengit masyarakat jahiliyah pada saat itu kepada beliau, tetap dipandang. Ketika ditanyakan misalnya kepada orang-orang yang sengit itu, apa pernah kau menyaksikan Muhammad itu berbohong? Enggak pernah ya? Enggak pernah. Apa pernah kau menyaksikan Muhammad itu menganiaya orang lain? Enggak pernah. Nah gitu loh. Jadi konsisten di dalam kemuliaan itu menjadikan beliau pada akhirnya menjulang biarpun tumbuh di tengah kultur masyarakat yang busuk. Karena itu apa? Tugas kita, pesan ini untuk kita itu semua apa? Tugasnya adalah belajarlah konsisten untuk menampilkan akhlak terpuji. Konsisten. Jadi kita harus rampung dengan diri kita sendiri. Kalau kita merasa tidak rampung dengan diri kita sendiri, maka di mana-mana yang kita agungkan diri sendiri terus. Jadi harus merasa rampung.
Biar apa? Biar kiprah kita itu keluar diri kita menjadi lebih nyata. Laqad aslamtani, sungguh telah menyerahkan engkau ni kepadaku, li sahibil ghardi hadza, bagi orang yang memiliki karb ini, yaitu si penjaga kebun yang zalim ini. Wa tasarrafta bihamkin, dan bertindak engkau bihamkin dengan bodoh, falyakun, maka hendaklah adalah bagimu bisul iwad, apa seburuk-buruknya ganti. Jadi ya, ketika orang yang pertama itu dipelokoto oleh si tukang kebun yang zalim, orang yang pertama itu seorang sufi. Sesungguhnya ketika sukses si zalim ini mempelokoto sang sufi, itu kabar baik bagi si zalim itu. Nah, kalau ini sudah sukses, nanti temannya saya garap juga. Coba kalau yang pertama itu mendapatkan perlawanan sehingga gagal si zalim ini untuk mempelokoto sang sufi, maka tidak akan jadi menggilir yang kedua dan ketiga, sebab yang pertama saja sudah gagal, kan gitu loh. Jadi suksesnya mempelokoto orang pertama si sufi itu menjadi jalan bagi si tukang kebun yang zalim untuk ngerjain yang kedua dan ketiga gitu. Jadi karena itu di dalam bab-bab perlawanan, dalam menjaga kekuatan rohani, kita harus terdepan, harus menjadi orang yang tangkas itu loh, yang tangkas. Jangan kemudian ketika kita disorongkan, kita digulingkan, kita dikalahkan, baru mau muncul kesadaran. Sudah terlambat. Sudah terlambat. Dari awal kalau mau konfrontasi itu, langsung dari awal. Pertama kali kita menghadapi serangan, langsung siap siaga kita sampai titik darah penghabisan dari awal. Walaqad faragha minhul bustani fa aqbala qailan, walaqad faragha, dan sungguh telah rampung, minhu, terhadap itu si Habib al-Bustani. Siapa? Tukang kebun itu. Apa yang bunyi-bunyi? Taruh, nggak ada kerjaan. Jadi si tukang kebun yang zalim itu sudah merasa rampung menggarap sang Habib itu tadi. Karena itu qailan. Sekarang yang ketiga si ahli fikih itu yang kemudian menjadi objeknya. Ya faqih, katanya, wahai ahli fikih, ayu faqihin anta, engkau itu ahli fikih macam apa? Sudah mulai sembrono ini pertanyaannya. Ya Aron, wahai ahli fikih yang suka menelanjangi, ala kulli safihin, atas setiap orang yang bodoh. Ini sudah dipandang tidak memiliki kearifan sama sekali ahli fikih ini. Jadi dipressing, ditekan melalui kalimat-kalimat, melalui kata-kata, ditekan. Artinya apa? Setiap orang yang memiliki potensi untuk menyebarkan kebenaran akan berhadapan dengan tantangan. Pasti itu. Pasti. Coba pertama kali saya bikin pondok di sini, wah gaduh. Waduh, saya pasang badan paling depan. Pasang badan paling depan. Ada beberapa tokoh datang saya hadapi sendirian. Yang lain-lain yang semula ikut bantu-bantu pada ciut. Saya hadapi sendirian. Tapi sekarang alhamdulillah sudah enak. Ahadhihi fatwa kaya mabtural yad. Ahadhi, apakah ini fatwa ka fatwamu, ya mabtural yad, wahai orang yang putus tangannya. Jadi orang alim, orang ahli fikih disebut sebagai orang yang putus tangannya. Ini fatwamu apa? Kamu masuk tanpa izin di kebunku ini fatwamu apa? Gitu loh. Anta tadkhula, masuk engkau bustani, kepada kebunku, wala taqula, dan tidak mengatakan engkau hunaka amrun, di sana itu ada sebuah perintah, ada sebuah ketentuan. Jadi
yang semula itu diterima berada di kebunnya si zalim ini, lama-lama diungkit-ungkit. Lama-lama diungkit-ungkit, dikatakan bahwa itu tidak lain merupakan tindakan yang lancang. Wa hal qara'ta, apakah telah membaca engkau hadir rukhsah terhadap adanya kemurahan ini? Artinya masuk ke kebunnya orang tanpa minta izin. Apakah sudah membaca engkau hadir rukhsah terhadap adanya kemurahan ini fil wasid, dalam kitab wasidnya Imam Ghazali. Jadi si ahli, si tukang kebun ini ya, memiliki sejumlah literatur, sejumlah bacaan, dan itu dipakai untuk menekan orang lain itu loh. Dengan cara mengungkapkan kalimat yang tidak benar. Kau masuk tanpa izin. Apa kau sudah baca di dalam kitab wasidnya Imam Ghazali apa? Apa ada di situ rukhsah seperti itu? Model kemurahan seperti itu, apa ada? Autaro, atau melihat engkau kanat ada hadil mas'alah apa masalah ini fil muhid, di dalam kitab al-muhid. Nyebut kitab itu untuk apa? Untuk membuat si ahli fikih itu percaya bahwa bentakan-bentakan si zalim ini benar adanya. Jadi kalau orang itu ya pengen dianggap benar, maka jadikanlah dalil agama sebagai alat politis. Itu bisa dianggap benar itu. Walaupun ngawur-ngawur sebenarnya. Jadi ya, ini salah, ini ayatnya, ini dalilnya. Itu di hadapan orang-orang yang awam bisa dicerna itu, bisa ditelan itu. Bisa ditelan. Jadi karena itu sampai sekarang politik identitas, politik agama di Indonesia itu masih bisa dijual. Masih bisa dijual. Tapi makin lama masyarakat makin cerdas, makin tahu kemudian, wah itu cuma topeng kok. Wah itu kan cuma badut itu. Badut-badut politik. Qala, mengatakan itu ahli fikih, al-haqqu ma'aka, adapun kebenaran maka ialah besertamu, fadrib maka pukullah engkau, wa qad talat, dan sungguh telah panjang, yaduka apa tanganmu. Jadi ya, yang dimaksud panjang tangan itu tertuju kepada orang yang sembrono di dalam bertindak. Wa hadza, adapun ini jazauman, ialah balasan orang iftaraqo, yang terpisah orang, anir rafiqi, dari kawan. Jadi ini menunjukkan, cerita ini menunjukkan betapa sangat berbahayanya berpisah dari kawan seperjalanan. Berbahaya. Jangan nekat berangkat sendirian untuk sampai kepada Allah Ta'ala. Jangan. Dilumat oleh begal-begal. Jadi harus ada teman seperkawanan. Ada orang yang saling kuat untuk berpegangan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jangan coba sendiri-sendirian. Apalagi masih belum menjadi pendekar. Berangkat sendirian. Hancur di awal mula melangkah dia. Jadi karena itu harus ada pegangan yang bisa menjadikan kita lebih kuat di dalam menempuh jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Jadi harus gagah. Jangan sampai sendirian, tak sendirian saja. Contohnya begini ya. Ini nanti kita burdahana. Nikmat sekali, husuk sekali. Kenapa? Banyak temannya. Coba sendirian suruh di kamarnya sana. 2-3 bait langsung habis langsung. Habis sendirian. Baru ketika sudah menjadi cahaya akbar, cahaya pijar yang sangat besar, sendirian nggak masalah. Jadi kalau kita nikmat bersalawat burda itu, nanti misalnya itu karena didukung oleh berbagai macam kekuatan. Baru nikmat. Makanya jangan bingung ketika diterapkan sendiri, kok nggak nikmat sama sekali ya? Ya memang iya. Uang tidak ditopang oleh adanya kebersamaan kok. Coba jajal misalnya ya, nggak usah ngaji, nggak usah datang ke sini,
Mau bertahan di rumahnya coba. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Belum menjadi cahaya rohani yang penuh dengan pijar. Belum. Makanya perlu adanya kebersamaan seperti ini. Rawat kebersamaan ini sampai akhir hayat kita. Kenapa? Karena tujuan kita cuma satu. Siapa? Allah. Gitu aja. Tujuan kita itu cuma satu. Allah. Oke ya. Besok malam dini hari insya Allah kita memasuki judul yang baru. Moga-moga kajian kita ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Moga-moga sisa umur kita menjadi lebih bermartabat, lebih bernilai di hadapan Allah Ta'ala dan berguna bagi kehidupan sesama. Moga-moga kita dijauhkan dari berbagai macam bencana dan malapetaka, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang sulit obatnya. Moga-moga kita senantiasa sehat walafiat dan panjang umur. Moga-moga anak cucu keturunan kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti tauladan Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Indonesia negeri kita ini senantiasa damai dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daima